Sudah mengenal Tuhan tapi tidak mau sholat. Kayak apa ini? Ya, sholat itu untuk menyatakan itikat kecintaan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dikatakan makrifat tapi tidak mau sholat 5 waktu, tidak mau dia. Perasaannya sudah terhubung dengan Tuhan, mengerti Tuhan, tidak perlu sholat. Kayak apa ini? Badan jasmani ada kewajibannya. Disitulah diletakkan tata. Sekelas profesor, ya, sekelas dokter itu sudah habis itu ya. Nah, sekelas titel-titel ya, yang di luar sana yang hebat-hebat, jenderal, ya. Jenderal bintang berapa yang paling habis ya? Bintang berapa? Bintang 7 ya? Bintang 5 ya. Itu pun ketika tidur, betul kah ini? Ketika tidur, setinggi apapun titel, ilmu hilang semua, betul kah? Ada yang diingat? Orang kalau tidur ditanya saja seperti anak TK, 1 tambah 1 sama dengan zikir dia. Ya, Allah. Jawabannya betul. Ada yang bisa jawab ketika tidur ditanyai tambah-tambahan 1 tambah 1, tidak ada yang menjawab. Kenapa? Karena ruh diangkat, digenggam dengan genggaman kekuasaan Tuhan. Digenggam dengan genggaman kuasa Tuhan ya. Jangan menyebut digenggam dengan tangan tuh. Tidak boleh ya. Tuhan tidak punya tangan. Jangan diserupakan. Tuhan juga tidak ada di atas aras. Aras itu hakikatnya apa sih? Aras itu, kalau mau tahu, sudah tahu kalau aras itu ya badan jasmani ruhani bersemayam zatnya, bersemayam sifatnya. Iya betul. Nah, bukan di atas, jangan dilatih anak-anak ya. Nah, Tuhan di atas. Di atas tuh banyak. Itu loh. Tuhan meliputi kita, Tuhan bersama kita, Tuhan selalu ada dengan kita, ya. Diajari dari kecil, okay? Jadi seperti itu. Kembali lagi, ketika kita mau masuk ke benteng ketuhanan, kita ingin berjalan zikir kita la ilaha illallah, tidak hanya sekedar mengucap, tapi kita sadar dan kita merasakan betul-betul masuk benteng ketuhanan. Kita harus menjauhkan yang bukan sifat kita, ya, harus disiplin. Oh, ini marah bukan sifat saya. Kalau saya pakai, saya tidak selamat nih. Nanti kalau dikubur, saya bisa menjadi hewan. Ya, betul. Kalau dikubur bukan manusia yang dikubur hakikatnya, binatang. Ya, jisimnya manusia, tapi hakikatnya dia binatang. Kenapa? Karena selama hidup, ya, selama hidup dia tidak pernah ingat Tuhan. Kenapa dikatakan matinya seperti binatang? Ketika hidup dia menjalankan sifatnya binatang, betul kah? Ya. Nah, sifat binatang itu apa? Sifat binatang itu makan, tidur, cari makan, tidur lagi.
ya, perut bawah perut, perut bawah perut, seperti itu ya. Nah, kita jangan seperti itu. Kita ini diciptakan sempurna, kita diciptakan mulia, kita menjadi hakikat Muhammad, ya. Harus tahu, murid harus paham tujuan hidupnya. Tujuan hidup apa? Kalau di syariat dikatakan tujuan hidup ialah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di perguruan diperdalam lagi, ibadahnya seperti apa? Ibadahnya contoh sholat, ya. Kalau di syariat dikatakan sholat itu menyembah. Berarti ada yang menyembah, ada yang disembah. Berarti ada dua. Iya. Nah, kalau di perguruan yang dikatakan dua ini artinya syirik. Betul. Berarti kita merasa yang sholat menyembah Tuhan. Nah, itu syariat. Tapi kita tidak boleh menyalahkan, ya. Ini untuk pemahaman kita, ya. Ini untuk pemahaman murid-murid perguruan bahwa hakikat sholat bukan menyembah. Ingat, nah, ingat, ya. Sholat bukan menyembah. Sholat ialah yang pertama apa? Berdiri, menyaksi. Apa kalau berdiri yang dibaca Allahu? Artinya Maha besar Allah mendirikan jasad ini, nah. Betul tak? Berdiri sendiri tanpa diban. Betul ya. Nah, kita kalau roboh saja banyak yang menggotong, ya. Betulkah ini? Nah, tapi kalau berdiri sholat Allah, inilah sifat kebesaran Tuhan yang mendirikan hakikat Muhammad dengan kebesarannya, ya. Yang pertama jadi menyaksi. Nah, sholat yang pertama artinya menyaksikan. Yang kedua mengesahkan itu apa? Mengembalikan bahwa yang ada hanya Tuhan melalui zatnya, sifatnya, asmanya, dan afalnya. Jasad badan jasmani dikatakan Muhammad hakiki, menanggung rahasia Tuhan yang dikatakan Allah, ya. Sifat asma afal yang mengandung 7 sifat. Betul. Mengesahkan artinya meniadakan ego, ya, meniadakan pengakuan diri, meniadakan, jangan sampai murid menyatakan bahwa aku sholat. Batal sholatnya secara ma'rifat. Betul. Berarti sudah selama ini sirik. Bisakah kita sholat nih? Nek, tanya lagi nih. Nggak bisa kalau sholat tanpa ruh. Jasad bisakah berdiri? Tidak bisa. Bisakah jasad ini berwudu? Kada bisa, pang. Betul ya? Yang wudu rohani, yang diwudukan badan jasmani. Yang sholat badan rohani, yang disolatkan badan jasmani. Yang sholat dan yang disolatkan hakikatnya satu jua. Allah dan Muhammad itu hakikatnya satu jua orangnya. Paham lah? Nah, dikatakan Allah karena ada zat, sifat, asma dan af'alnya, ya. Ini Allah, alif lam ha, ya. Nah, menjadi ghaib karena dikatakan ruh diberi baju, diberi badan jasmani, barulah dikatakan Muhammad hakiki, ya.
Tapi di sini perlu diketahui ya, murid-murid yang baru, minta tolong, ini riskan. Riskan itu apa ya? Harus teliti dan hati-hati. Dikatakan kita hakikatnya Muhammad hakiki, artinya kita bukan mengaku menjadi nabi. Ya, ingat. Dan kita tidak boleh mengaku jadi nabi. Kalau kita mengaku Terima kasih, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua.